Pernah nggak sih kalian membayangkan gimana jadinya kalau Ultraman, si pahlawan raksasa dari luar angkasa, benar-benar ada di dunia nyata? Apa sifat dan nilai-nilai yang dia bawa akan cocok dengan kehidupan kita? Yuk, kita bahas filosofi karakter Ultraman yang mungkin nggak cuma jadi tontonan, tapi juga inspirasi buat kita semua. 1. Siapa Ultraman? Ultraman adalah sebuah karakter pahlawan yang berasal dari Jepang yang diciptakan oleh Eiji Tsuburaya. Dia bukan hanya simbol keberanian, tapi juga penegak keadilan yang selalu membela bumi dari ancaman monster raksasa atau alien jahat. Di dalam ceritanya, Ultraman adalah makhluk luar angkasa yang bersatu dengan manusia untuk melawan ancaman besar. Namun apa sih sebenarnya nilai-nilai yang ada di balik sosoknya? Ultraman tidak hanya tentang film dan aksi seru, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan moral yang kuat. Sebagai contoh, di salah satu episodenya, Ultraman menghadapi monster bernama Yamila. Yamila dulunya adalah manusia yang menjadi korban eksperimen luar angkasa dan berubah menjadi monster. Alih-alih langsung menyerang, Ultraman menunjukkan rasa hormat dan belas kasih terhadap Yamila. Ini adalah gambaran sempurna tentang bagaimana dia tidak hanya fokus pada musuh, tetapi juga memahami cerita di balik setiap ancaman. 2. Pahlawan dengan batasan. Pertama, Ultraman selalu memiliki batas waktu saat bertarung di bumi, biasanya hanya 3 menit. Warna merah pada timer di dadanya menjadi simbol penting. Hal ini mengajarkan bahwa bahkan pahlawan sekalipun punya keterbatasan. Dalam kehidupan nyata, kita diajarkan untuk memahami batas kemampuan kita. Bukan berarti menyerah, tapi justru memanfaatkan waktu dan energi sebaik mungkin. Ini juga mengingatkan kita bahwa hidup itu sementara, jadi manfaatkanlah waktu untuk hal-hal yang bermakna. Batas waktu ini bisa diibaratkan seperti tanggung jawab kita di dunia nyata. Bayangkan ketika kita diberi tenggat waktu untuk menyelesaikan sebuah proyek penting. Keterbatasan itu memotivasi kita untuk fokus dan memberikan yang terbaik, persis seperti Ultraman. 3. Kerjasama dengan manusia. Ultraman nggak pernah bekerja sendirian. Dia selalu bergabung dengan organisasi manusia seperti Science Patrol atau tim penyelamat lainnya. Ini menggambarkan pentingnya kolaborasi. Dalam hidup, sebesar apapun kemampuan kita, nggak ada yang bisa dilakukan sepenuhnya sendiri. Selalu ada nilai lebih ketika kita bekerja bersama dengan orang lain. Sebagai ilustrasi, ada episode di mana Ultraman tidak bisa melawan monster sendirian karena situasinya sangat rumit. Science Patrol membantu dengan menyusun strategi dan menyediakan dukungan teknis. Ini mengajarkan bahwa kita harus saling mempercayai kemampuan orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 4. Keberanian yang berbasis empati. Di hampir setiap episodenya, Ultraman gak cuma melawan musuh tanpa alasan. Dia sering dihadapkan pada dilema moral, seperti menyelamatkan monster yang sebenarnya tidak jahat, atau melindungi manusia yang membuat kesalahan. Ini mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah ketika kita bisa bertindak dengan empati, bukan sekadar menegakkan kekuatan. Bayangkan kita sedang menghadapi seseorang yang membuat kesalahan besar di lingkungan kerja atau sekolah. Alih-alih langsung menghukumnya, kita bisa mencoba memahami alasan di balik tindakannya, dan mungkin malah membantu mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Sikap inilah yang menggambarkan keberanian berbasis empati. 5. Pengorbanan demi kebaikan. Ultraman seringkali mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan bumi. Dalam dunia nyata, pengorbanan ini bisa diartikan sebagai tindakan tanpa pamrih demi orang lain. Misalnya, membantu teman tanpa mengharapkan imbalan atau mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama. Dalam salah satu cerita, Ultraman hampir kehabisan energinya karena terus-menerus melindungi bumi. Meskipun dia tahu risikonya, dia tetap melanjutkan pertarungan demi menyelamatkan manusia. Pengorbanan ini menunjukkan bahwa menjadi pahlawan bukan tentang kekuatan, melainkan tentang keberanian untuk memberikan yang terbaik meskipun harus menghadapi kerugian. 6. Inspirasi dari bentuk raksasa. Kenapa Ultraman harus berbentuk raksasa? Karena bentuknya ini melambangkan kekuatan besar yang sebenarnya bisa menjadi ancaman, tetapi justru digunakan untuk melindungi. Ini bisa menjadi refleksi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan
kelebihan, atau potensi besar yang kita miliki bukan untuk mendominasi, tapi untuk membantu dan melindungi orang lain. Misalnya, seseorang yang memiliki pengaruh besar di media sosial dapat memilih untuk menyebarkan hal-hal positif daripada kontroversi. Sama seperti Ultraman, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk kebaikan. Cari teman atau rekan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pengorbanan tanpa pamrih. Berikan yang terbaik untuk orang lain tanpa mengharapkan balasan. Manfaatkan waktu dengan bijak. Hidup ini singkat, jadi jangan sia-siakan kesempatan. Outro, jadi apa yang bisa kita pelajari dari Ultraman? Dia bukan hanya pahlawan raksasa yang menghancurkan monster. Dia adalah simbol nilai-nilai hidup yang relevan untuk kita semua. Kalau Ultraman bisa jadi inspirasi buat bertindak lebih baik, kenapa kita nggak mulai jadi Ultraman, versi kecil dalam hidup kita? Mulailah dari hal sederhana, berani, peduli, dan bekerja sama. Karena setiap dari kita punya sedikit sinar Ultraman di dalam diri. Call to action. Kalau kalian punya nilai favorit dari Ultraman, atau punya ide lain tentang bagaimana karakter ini menginspirasi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share video, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.